warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk semuanya. Tetap semangat di dalam pembelajaran secara daring. Terima kasih telah berkunjung ke channel YouTube saya, yaitu Lili Susanti. Di sini kita sharing tentang pelajaran akuntansi. Lalu, selain di YouTube ini juga bisa dilihat yang sudah saya bikin videonya, ada juga di blog saya, yaitu misalnya blog belajarpubdgm.blogspot.com. Ini untuk praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Lalu ada juga blog saya tentang spreadsheet maupun komputer akuntansi. Karena kita kali ini akan membahas tentang soal perusahaan dagang, di mana yang kita bahas nanti adalah soal uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2020-2021, maka nanti akan saya posting di blog saya, yaitu belajarpubdgm.blogspot.com. Setelah itu kita lihat soalnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk membahas mengerjakan soal uji kompetensi keahlian, di mana yang kita bahas adalah tentang entry jurnal paket 3. Jadi menggunakan P3 dari soal uji praktik kejuruan akuntansi. Di sini yang pastinya kita sediakan alat tulis kita, jangan lupa menyediakan kalkulatornya. Lalu yang akan kita kerjakan pada kali ini di entry journal, kita akan membuat tentang sales journal, cash receipt journal, purchase journal, cash payment journal, general journal atau petty cash journal, serta inventory card. Lalu nama perusahaan yang kita kerjakan namanya ini UD Buana, di mana di soal tahun lalu 2020 juga UD Buana. Nah, kita nanti bisa melihat apa bedanya dan bagaimana sih proses mengerjakannya. Semoga video ini nanti sangat bermanfaat buat belajar, buat anak-anak ibu di rumah agar lebih memahami dan lebih mengerti tentang mengentry jurnal. Lalu kita lihat di sini menggunakan single currency yang pastinya yaitu rupiah. Lalu kita lihat ketentuan lainnya, misalnya pembelian ada PPN masukannya misalnya. Yang pasti di sini dilihat pengeluaran kas di atas 1 juta menggunakan cek. Kalau misalnya pengeluaran kas kurang dari 1 juta, itu menggunakan dana kas kecil, kita menggunakan sistem fluktuasi. Di mana kalau kas kecil itu ada 2 sistem, satu fluktuasi, satu impress fund. Jadi fluktuasi. Kalau fluktuasi, setiap terjadi transaksi kas kecil, maka kita akan mencatat ke dalam jurnalnya. Lalu setelah itu penjualannya ada PPN pengeluaran. Nah, ini dia fade out. Lalu yang perlu kita perhatikan di soal ini yaitu metode persediaannya. Di sini menggunakan metode average atau rata-rata. Karena untuk persediaan biasanya di soal-soal itu ada metode average, FIFO maupun LIFO. Oke, kita menggunakan metode rata-rata. Sekarang kita lihat soalnya, ini nama daftar akunnya. Kita lihat lagi. Setelah itu ini adalah neraca saldo awal. Ya, neraca saldo awal ini saya copy paste ke dalam lembar jawaban. Kita copy paste terlebih dahulu. Ini jika kita mengerjakannya menggunakan Excel. Kalau manual berarti langsung kita bisa lanjut ke berikutnya. Oke. Karena ini neraca saldo awal, saya ganti ininya, judulnya. Berarti
1 Desember 2021. Oke, kita jumlahkan ulang. Oke, karena ini jumlahnya selisih antara debit dan kredit, maka kita sesuaikan dengan soal paket P2. Karena di video sebelumnya kita sudah mengerjakan paket P2 atau menggunakan metode FIFO. Oke, kita lihat. Ini merupakan soal dari paket P2. Kita lihat neraca saldo awalnya. Karena di P2 ini neraca saldo awalnya sudah balance. Kita bandingkan terlebih dahulu. Kita lihat ini sama. Kita lanjut. Oke, di sini nampak perbedaan selisihnya 50.000 ada di Raka Capital. Berarti di prefernya. Di sini 366.450, di sini 366.500. Kita mengikuti soal paket P2 saja ya. Oke, kita ganti saja. Oke, sudah, berarti sudah seimbang. Oke, kita lanjut soal paket P3 kita. Sekarang di soal ini sudah neraca saldo awalnya. Lalu kita lihat, perhatikan daftar customer dan suppliernya. Pertama data customernya. Ini nama dari customer kita, serta saldo awalnya. Karena di video kali ini saya tidak membuat kartu piutang dan kartu hutang, maka saya tidak perlu memindahkan saldo awal dari piutang maupun hutang. Lalu ini persediaannya. Nah, untuk persediaan ini perlu kita pindahkan ke lembar kerja kita. Oke. Sekarang kita kecilkan dulu lembarnya agar mudah dilihat. Oke. Kita buat bersebelahan seperti ini. Kalau manual, silahkan menyalin saldo awal dari persediaannya. Pertama, HPP-14 yang ini kodenya. Kita buat tanggalnya, tanggal 1 ya. Ini buat keterangannya misalnya saldo awal. Kalau saldo awal itu letaknya ada di saldo. Ini dia. Saldonya adalah 20. Harganya 16 juta. Untuk totalnya boleh kita tinggal pindahkan saja dari sini, atau karena saya menggunakan Excel, bisa saya menggunakan rumus, misalnya saya kalikan unit kali dengan harga. Oke, sama ya. Jadi kalau manual silakan catat saldo awal persediaannya, pindahkan ke dalam kartu persediaan. Nah, kartu persediaan yang berikutnya juga dipindahkan ke kartu persediaan berikutnya. Berarti saya copy paste kalau pakai Excel misalnya. Cuman angkanya beda. Angkanya 16. Jadi kalau manual silahkan ditulis saldo awal dari persediaannya terlebih dahulu. Oke. Ini sudah ya 200 juta. Berarti
saldo awal persediaan ini kalau mengerjakan soal entry jurnal, kita pindahkan ke dalam inventory card-nya. Jadi memindahkan jangan sampai ada yang terlewat. Nanti agar kita bisa melanjutkan ke berikutnya. Kalau manual berarti disiapkan semua lembarnya dari semua lembar jurnal tambah inventory-nya. Seperti yang ada di soal tadi di awal. Oke, kita lanjut berikutnya. Setelah itu kita urutannya adalah transaksi yang pertama, yaitu bukti pengeluaran kas menggunakan cek. Nah, karena menggunakan cek dan pembayaran gaji bulan November sebesar 2.500.000, maka kita masuk ke dalam, ya betul, cash payment journal. Oke, kita masukin ke dalam cash payment journal. Tanggalnya lihat tanggal 1. Evidence number-nya kita ambil aja ini, misalnya BKK 12-1. Deskripsinya kita buat misalnya gaji karyawan November, boleh. Pembayaran gaji November juga boleh. Oke, akunnya. Di sini kolom yang tersedia, kita lihat. Di sini debitnya ada account payable, berarti utang dagang, sama other. Berarti kalau dia bukan utang dagang, maka kita taruhnya di other lainnya. Atau kreditnya ada kolom cash in bank sama other juga. Jadi kalau bukan cash in bank, maka kita taruhnya di other sebelah kredit. Ini kan bayar gaji bulan November. Maka kita menggunakan akun kalimatnya bulan November. Maka kita lihat di neraca saldo awal. Bisa dilihat di soal yang awal tadi. Di sini kita lihat akun yang namanya expense payable. Nah, ini dia expense payable. Expense payable ini adalah hutang beban. Karena dia untuk pembayaran gaji bulan November, maka kita menggunakan akun expense payable. Kita catat nomor akunnya di sini, cash payment journal. Berarti ditaruh di other nomor akunnya. Lalu nama akunnya kita salin juga. Angkanya sebesar yang ada di sini, Rp2.500.000. Oke, kalau udah berarti cash in bank-nya sama seperti yang ada di debit. Jadi kalau bikin jurnal, nih seperti ini dia. Untuk jurnal transaksi yang pertama. Pembayaran gaji November kita catat di dalam cash payment journal, yaitu kita tulis tanggal, nomor eviden, keterangannya, lalu kita catat di akunnya adalah expense payable. Ini dia expense payable. Debitnya, kreditnya adalah cash in bank. Kenapa expense payable? Karena ini adalah pembayaran gaji bulan November. Oke, selanjutnya dokumen nomor 2. Oke, dokumen nomor 2 ini voucher kas kecil untuk pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan. Maka kita buka jurnal kas kecilnya, yaitu petty cash. Nah, ini lembarnya, kita isi dulu tanggalnya, tanggal 2. Evidence number-nya, voucher kas kecilnya, ini dia. Kita lihat nomornya. Lalu deskripsinya kita bisa misalnya untuk pembuatan brosur perusahaan, boleh. Kalimatnya ini juga boleh. Lalu akunnya, kita lihat di daftar akun atau di daftar akun soal yang pertama tadi atau di neraca saldo juga boleh. Karena membuat iklan, maka kita pakai akun yang ini. Advertising expense. Nah, ini nama akunnya ya.
nomor akunnya. Jangan lupa nomor akunnya diisi ya. Totalnya adalah 675.000. Oke, kreditnya langsung diisi. Seperti ini saja. Jadi kalau misalnya pembuatan brosur, maka ke akun advertising expense di debit dan kreditnya adalah petty cash. Oke, sudah selesai. Kita lanjut ke dokumen berikutnya, yaitu dokumen 3. Ini penerimaan uang, maka kita ke cash receipt journal. Tanggal 3. PD numbernya kita isi BKM 12-1. Deskripsinya adalah pelunasan faktur, yaitu dari JBLX. Jadi deskripsinya saya buat nama customernya. Boleh, nggak masalah. Lanjut, uang yang diterima adalah 34.100.000, berarti cash in bank. Nah, kreditnya karena bayar utang, JBLX bayar utang, maka piutang kita berkurang, yaitu akun account receivable. Jadi uangnya masuk nih, kita terima tapi piutangnya berkurang. Oke. 34.100.000. Oke, selesai. Jadi kalau penerimaan piutang itu masuk ke dalam jurnal cash receipt journal, jurnal penerimaan kas. Lalu deskripsinya bisa dibuat nama customernya, uang bertambah di cash in bank, lalu piutang berkurang di sebelah kredit. Oke. Sudah, sekarang dokumen 4. Ya. Sekarang kita lihat dokumen 4 adalah pembayaran voucher kas kecil, bayar listrik, air, listrik dan telepon bulan November, berarti ke petty cash journal. Petty cash dibuat tanggalnya tanggal 4, lalu nomornya, deskripsinya kita buat aja pembayaran listrik dan telepon November. Akun yang kita gunakan masih sama, yaitu expense payable. Nomor akunnya, jumlah uangnya adalah 975.000. Kita taruh di kolom total dan petty cash. Oke, sudah. Jadi untuk pembayaran telepon dan listrik November ke akun expense payable di petty cash. Lalu jangan lupa jumlah nominalnya diisi. Kalau sudah, mungkin pada video kali ini kita sampai dokumen transaksi 4. Nanti kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Jadi tetap semangat untuk pembelajaran secara daring dan untuk menghadapi ujian dengan soal uji kompetensi kejuruan akuntansi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Tetap semangat.